Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita tetap dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti saat ini. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, saya Safida Anissa Afiani. Saya di sini ingin menyampaikan materi bertema mencintai diri sendiri dalam Islam dan ilmu psikologi. Apa itu mencintai diri sendiri? Untuk apa mencintai diri sendiri? Manfaat apa yang kita dapatkan dari mencintai diri sendiri? Pasti di dalam diri seseorang pernah memikirkan hal itu. Definisinya, mencintai diri sendiri adalah tentang penerimaan diri, penguasaan diri, dan rasa hormat kepada diri sendiri. Tetapi ada yang beranggapan bahwa mencintai diri sendiri adalah orang yang hanya peduli pada dirinya. Kenapa bisa terjadi? Di dalam Islam ada dua jenis cinta diri. Pertama, cinta diri positif adalah menghindari diri akan keburukan. Salah satunya contoh dari kisah tentang seorang pria menulis surat kepada Abu Dzar. Dulu seorang laki-laki menulis surat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Di dalam suratnya, ia meminta nasihat kepada Abu Dzar. Di antara nasihat Abu Dzar tersebut ditulis, beliau menasihati dengan nasihat yang sangat sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam. Janganlah engkau berbuat jahat terhadap orang yang engkau cintai. Begitu si lelaki membaca surat dari Abu Dzar tersebut, ia pun menjadi bingung. Karena tidak memahami makna dari nasihat Abu Dzar. Sehingga ia pun kembali bertanya. Di dalam surat keduanya, apakah kita pernah melihat seseorang yang berbuat jahat terhadap orang yang dicintainya? Abu Dzar pun menjawab dalam suratnya, kecintaanmu kepada dirimu sendiri jelas melebihi kecintaanmu kepada orang lain. Namun demikian, jika engkau tidak mentaati Allah, engkau pasti akan disiksa. Dan ini berarti engkau telah berbuat jahat terhadap dirimu sendiri. Dari cerita tersebut, kita juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi diri kita beserta keluarga kita dengan menjaga dan memeliharanya dari kecelakaan dan bencana terperosok ke dalam siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu gilatun Sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat Al-Tahrim ayat 6. Kesimpulan yang kita dapat dari kisah tersebut adalah lindungi diri dan keluarga Anda agar terhindar dari siksaan neraka dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang kedua, cinta diri negatif. Contohnya egois, seperti kisah dari Siri Al-Sakati. Konon, Siri Al-Sakati, salah seorang urafa, pernah berkata, "Sudah 30 tahun aku beristighfar kepada Allah hanya karena ucapan Alhamdulillah yang keluar dari mulutku." Tentu saja, orang-orang menjadi bingung dan bertanya padanya, bagaimana itu bisa terjadi? Sakati berkata, "Saat itu memiliki toko di Baghdad. Suatu saat aku mendengar berita bahwa paksa Baghdad harus hangus di lap api. Padahal toko saya berada di pasar tersebut. Saya bersegera pergi ke sana. Apakah tokoku juga terbakar atau tidak? Seseorang memberitahu kepadaku, api tidak sampai menjalar ke tokomu. Aku pun mengucapkan Alhamdulillah. Setelah itu terpikir olehku, apakah hanya engkau saja yang berada di dunia ini? Walaupun tokomu tidak terbakar, bukankah toko-toko lainnya terbakar? Ucapan Alhamdulillah berarti bahwa engkau bersyukur api tidak membakar tokomu. Jadi, engkau rela toko orang lain terbakar asalkan tokomu tidak terbakar." Kemudian aku berkata pada diriku lagi, tidak adakah barang sedikit rasa sedih atas musibah yang menimpa kaum muslimin di hatimu, wahai Siri? Di sini, Siri mensinyalir hadis Nabi, yaitu barang siapa melewatkan waktu paginya tanpa memerhatikan urusan kaum muslimin, maka tidaklah ia termasuk dari mereka, kaum muslimin. Dan Siri sudah 30 tahun Siri beristighfar atas ucapan Alhamdulillah itu. Kisah tentang Siri Al-Sakati ini merupakan contoh bentuk cinta diri negatif yang bisa dikatakan sebagai sifat mementingkan diri sendiri atau disebut egois. Cinta diri sendiri seperti ini menutup diri bagi segala bentuk perhatian yang sungguh-sungguh pada orang lain. Orang yang mementingkan diri sendiri hanya tertarik pada diri sendiri. Dia menghendaki segala-galanya bagi dirinya sendiri, tidak merasakan kegembiraan dalam hal memberi dan hanya senang jika menerima. Dunia luar hanya dipandang dari segi apa yang dapat ia peroleh. Banyak orang yang menempelkan citra negatif pada diri mereka. Padahal citra paling positif telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk yang bernama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya,
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Tin ayat 4. Jadi, menurut pandangan Islam, manusia dari sananya adalah baik. Manusia telah dikaruniai Allah dengan berbagai potensi dasar yang sangat besar. Tetapi kebanyakan orang baru memanfaatkannya sedikit saja. Mencintai diri sendiri berarti mensyukuri segala potensi dasar itu dengan memanfaatkannya sesuai dengan tujuan untuk apa Allah memberikan semua itu kepada kita. Di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'dhanna rabbakum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencintai diri sendiri? Berikut penjelasan cara agar mencintai diri sendiri menurut Islam. Pertama, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kita tahu bahwa dengan melakukan dosa akan mengakibatkan turunnya murka Allah. Jika kita sayang akan diri sendiri, tentu kita tidak berharap murka Allah tersebut datang kepada kita. Alhasil, orang yang bisa menyayangi dirinya sendiri tentu akan selalu menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa. Bertaubat ketika menemui dirinya melakukan kesalahan atau kemaksiatan yang telah dilarang oleh Allah. Manusia memang tempatnya salah dan dosa. Namun, bukan berarti kita harus selalu salah dan melakukan dosa. Ketika melakukan salah, akui dan perbaiki akan menjadi langkah yang lebih indah dibanding hanya menyesali sesaat dan berulah kembali. Jika kita sayang akan diri kita, kembali kepada ketaatannya menjadi senjata andalan setelah salah dan khilaf. Ketiga, melakukan amal soleh. Amal soleh di sini merupakan perwujudan nyata atas keimanan kita. Sebagaimana makna sebenarnya dari iman ialah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dengan melakukan amal perbuatan. Perbuatan yang baik inilah yang kelak akan setia menemani dan memberikan perlindungan yang baik di hari akhir. Siapapun orangnya, tentu menginginkan yang terbaik untuknya. Kalau saja benar menyayangi dirinya sendiri, tentu akan banyak beramal soleh semasa hidupnya, agar bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Keempat, ikhlas. Menyerahkan segala bentuk ketaatan dan perbuatan hanya kepada Allah, tanpa memiliki nilai-nilai keikhlasan, tentu amal soleh yang telah diperbuat akan sia-sia. Tinggi rendah pahala yang diterima oleh kita tergantung kepada kadar keikhlasan kita sendiri dalam beramal. Maka dari itu, Allah mengajak kepada setiap hamba yang beriman agar senantiasa menjaga keikhlasan untuk meraih derajat yang tinggi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anjalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Artinya,
Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Zumar ayat 2. Setelah mengetahui cinta diri dalam Islam, kita beralih mencintai diri sendiri dalam psikologi. Dalam ilmu psikologi, mencintai diri sendiri disebut self-acceptance atau penerimaan diri. Ialah sikap positif terhadap diri sendiri, mampu dan mau menerima keadaan baik, kelebihan, atau kekurangan, sehingga dapat memandang masa depan lebih positif. Menurut Carl Rogers, mengatakan bahwa biasanya mereka yang merasa bahwa mereka merasa disukai, ingin diterima, mampu, atau layak menerima. Orang yang menolak dirinya biasanya tidak bahagia dan tidak mampu membentuk dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Berikut penjabaran ciri-ciri mencintai diri sendiri. Pertama, menerima diri sendiri apa adanya. Individu tidak hanya mengenal dirinya, tetapi juga menyadari kenyataan dirinya. Pemahaman diri dan penerimaan diri tersebut berjalan beriringan. Semakin paham individu mengenal dirinya, maka semakin besar pula individu menerima dirinya. Jika seseorang individu mau menerima dirinya apa adanya, maka individu tersebut bisa akan lebih menghargai dirinya sendiri dan memberitahu orang lain bahwa mereka seharusnya mau menerima dan menghormati dirinya apa adanya. Kedua, tidak menolak dirinya sendiri. Apabila memiliki kelemahan dan kekurangan, tidak menolak diri adalah suatu sikap menerima kenyataan diri sendiri. Tidak menyesali diri sendiri, siapakah kita dulu maupun sekarang. Tidak membenci diri sendiri dan jujur pada diri sendiri. Dr. Paul Gunandi mengatakan bahwa kelebihan adalah suatu kemampuan karakteristik atau ciri tentang diri kita yang kita anggap lebih baik daripada kemampuan-kemampuan atau aspek-aspek lain dalam diri kita. Jadi, salah satu penyebab kenapa kita sulit menerima kelebihan kita kadangkala karena memang kita menginginkan bisa mendapatkan lebih dalam hal itu, maunya lebih dalam hal yang lain. Sedangkan kekurangan adalah kemampuan yang sebenarnya kita harapkan untuk lebih baik dari kondisi sesungguhnya, namun tidak. Jadi yang kita anggap kurang biasanya adalah hal yang kita inginkan lebih baik, dan kekurangan ini melahirkan rasa malu dan rasa minder. 3. Untuk merasa berharga, maka seseorang tidak perlu merasa benar-benar sempurna. Individu yang mempunyai konsep diri yang stabil akan melihat dirinya dari waktu secara konstan dan tidak berubah-ubah. Konsep diri yang tidak stabil yaitu individu yang pada waktu tertentu memandang dirinya secara positif dan pada waktu yang lain memandang dirinya secara negatif, akan gagal mendapatkan gambaran yang jelas tentang dirinya yang seharusnya. Memandang diri sendiri secara positif
merupakan sikap mental yang melibatkan proses masukkan pikiran-pikiran, kata-kata, dan gambaran-gambaran yang membangun bagian perkembangan pikiran Anda. Menurut Brooks dan Emmart, orang yang memiliki konsep diri positif menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Pertama, merasa mampu mengatasi masalah. Kedua, merasa setara dengan orang lain. Ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Keempat, merasa mampu memperbaiki diri. Kelima, memiliki keyakinan bahwa dia mampu untuk menghasilkan kerja yang berguna. Selanjutnya, ada cara mencintai diri sendiri menurut psikologi. Pertama, luangkan waktu Anda. Meluangkan waktu untuk diri sendiri sangat penting, karena tubuh juga perlu istirahat atau memanjakan diri dengan liburan. Dan yang kedua, cari kegiatan sesuai bakat. Dengan mengetahui bakat kita, maka akan membantu untuk lebih mencintai diri kita. Hubungan kegiatan dengan cinta adalah kita akan sadar bergunanya kita dalam bakat tersebut, karena masih banyak orang yang merasa tidak memiliki kemampuan yang luar biasa. Dengan menyukai bakat, kita akan berpikir kita memiliki kelebihan. Yang ketiga, berhenti jadi orang lain. Jangan jadi orang lain jika ingin mencintai diri sendiri. Percaya dirilah menjadi diri sendiri. Selama perubahan diri tidak melewati batas, jangan ragu untuk menjadi diri sendiri. Keempat, lakukan hal yang disukai. Tidak ada salahnya melakukan sesuatu yang membuat bahagia, tetapi kita tetap tahu batasannya. Kelima, buang gengsi. Mencintai diri sendiri mencegah kita hidup dengan bayang-bayang orang lain. Orang luar hanya melihat perubahan yang kita lakukan tanpa benar-benar memperhatikan kita. Keenam, hargai tubuh Anda. Seringkali banyak orang yang merasa minder karena tidak memiliki tubuh ideal. Jangan dengarkan orang lain, hargai diri kita. Dengan begitu kita terlihat lebih percaya diri. Ketujuh, perhatikan kebutuhan diri sendiri. Perhatikan kebutuhan kita, meskipun hal sederhana seperti makanan favorit, membaca buku kesukaan, mengoleksi barang-barang disukai, atau menonton film yang disukai. Kedelapan, jujur pada diri sendiri. Kejujuran yang paling sulit dilakukan adalah jujur pada diri sendiri. Seringkali kebohongan membuat diri kita gelisah, namun kita mencoba menampik dan mencoba kuat. Jadi, berhentilah untuk menyiksa perasaan dan jujur pada diri sendiri. Yang terakhir, maafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri memanglah sulit, karena kita berperang melawan diri sendiri. Maafkan diri Anda, dengan begitu Anda merasa ringan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, apakah cinta dan sayang pada diri sendiri
bersama, definisi cinta menurut Kamus Oxford, cinta sebagai perasaan kasih sayang yang kuat. Sedangkan menurut Kamus Merriam-Webster, mendefinisikan cinta sebagai perasaan kasih sayang yang kuat atau konstan bagi seseorang. Lalu, pengertian sayang didefinisikan sebagai perasaan yang lembut, perasaan suka atau peduli. Jadi, perbedaan dari segi makna, cinta memiliki perasaan yang dalam dan lebih spesial. Sedangkan sayang memiliki makna yang tulus. Dan perbedaan lainnya, jika kita cinta, otomatis kita sayang. Berbeda dengan sayang, saat kita sayang, belum tentu kita cinta. Mana yang lebih cocok pada diri sendiri? Apakah cinta atau sayang? Menurut saya pribadi, saya memilih cinta pada diri sendiri karena dalam hierarki emosi dan perasaan, cinta memiliki kedudukan lebih dalam daripada sayang. Tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Tak seorang pun luput dari dosa dan kesalahan. Dan ternyata tak jarang rasa ketidakpercayaan diri, tidak mencintai diri sendiri, lahir dari kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, tapi kita belum memaafkan diri sendiri untuk itu. Setelah memaafkan diri sendiri, maka kita juga perlu untuk memaafkan orang lain. Sebab tak sedikit juga orang-orang yang hidupnya menjadi begitu menderita lantaran perlakuan negatif orang-orang sekitarnya di masa lalu. Menerima diri sendiri apa adanya, ikhlas dan lapang dada dengan semua keadaan diri kita saat ini. Menerima diri juga menghidupkan kembali nilai-nilai positif yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Tapi selama ini karena sesuatu lain hal, nilai-nilai itu tak kita kerjakan. Contohnya, bisa jadi Anda orang yang rajin dan disiplin, tapi karena hidup kita tengah terlalu kacau, kita jadi malas-malasan. Memperlakukan diri dengan sebaik mungkin, sebab kita yakin bahwa diri ini berharga, maka diri ini layak mendapatkan yang terbaik. Mulailah menghadiahi diri dengan hal-hal yang baik. Rawatlah diri sendiri dengan sebaik mungkin. Kenakan pakaian yang terbaik, nikmati makanan yang sehat, mulai untuk mengembangkan diri sendiri. Satu hal yang perlu Anda pahami, yakinlah pada kemampuan dan potensi diri sendiri. Dari penjelasan tersebut yang sudah saya jabarkan, kesimpulannya, dengan mencintai diri sendiri, kita akan lebih bahagia. Banyak orang yang terlalu memikirkan kekurangan yang dimiliki, jadi sering menggerutung akan kekurangannya. Oleh karena itu, menerima segala bentuk kekurangan yang ada pada diri kita dan selalu bersyukur. Kekurangan selalu diciptakan bersamaan dengan kelebihan. Lebih baik fokus dalam mengasah kelebihan yang kita miliki, dengan begitu dapat menutupi kekurangan kita. Selain itu, mencintai diri sendiri dapat mendorong kita mencapai tujuan.
Orang yang mencintai diri sendiri akan membuat rencana untuk menggapai apa yang diinginkannya. Ia tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain pada dirinya, sebab ia percaya dirinya mampu menggapai tujuan yang diinginkan. Kalaupun gagal, ia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri, tetapi justru menjadikan motivasi pada dirinya. Saat menghadapi masalah, ia akan menjadi lebih kuat dan tegar. Sebaliknya, orang yang tidak mencintai diri sendiri akan merasa takut dan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan bila sedang terpuruk karena sebuah masalah. Dan mencintai diri sendiri dapat menjauhkan diri dari gangguan mental. Ketika membenci diri sendiri, kita akan selalu berpikir negatif akan diri kita. Sebab munculnya gangguan mental karena merasa tidak menyukai tubuh atau kepribadian yang dimilikinya sekarang. Setelah mencintai diri sendiri, kita mampu untuk mencintai orang lain. Demikian ceramah yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.